Bapa, sentuhlah hati kami dengan kasih-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus, supaya pikiran kami, hati kami, roh kami dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus. Lewat puji-pujian kami berbicara kepada Tuhan. Lewat doa kami berbicara kepada Tuhan. Dan saatnya kami berganti akan mendengarkan Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Kuasailah ruangan ini Tuhan, kuasailah setiap kami, supaya kami sungguh bertemu dengan kebenaran firman-Mu. Dan telinga kami 100% Tuhan kami berikan untuk Tuhan. Perhatian kami berikan 100% untuk Tuhan, supaya kami jelas mendengar. Berkati seluruh yang hadir saat ini, baik yang onsite maupun yang online, dimanapun kami berada, kiranya kami mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Dimanapun yang di sini maupun yang online yang mendengar, saya sungguh bersuka cita bisa melayani di tempat ini. Kalau ditanya kenapa? Karena semua yang hadir orang kudus. Ya, kalau saya di kota lain sebagian kudus, sebagian enggak. Sebagian baik, sebagian nakal. Kalau di sini semua orang kudus, ya. Dan itu tidak terbantahkan. Saya mengucap syukur. Kita juga bersama-sama akan belajar buah roh, yaitu kemurahan. Ya. Baik, kita akan baca firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Lalu Galatia 5 ayat 22 demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Beberapa waktu-waktu yang lalu, saya yakin jemaat ini sudah belajar soal buah roh yang lain. Dan pada saatnya giliran saya melayani, berbicara mengenai kemurahan. Dan topik kemurahan ini, atau kemurahan hati ini, Yesus sendiri mengajarkannya loh. Di khotbah di bukit yang sangat terkenal. Kita dikatakan apa? Berbahagialah orang yang murah hatinya. Lalu, apa itu murah hati? Ya. Menurut kamus bahasa Indonesia, ya, murah hati itu sama dengan suka memberi, ya. Tidak pelit. Disebut sebagai dermawan. Suka memberi, tidak pelit. Ya. Jadi yang pelit itu tidak termasuk murah hati. Ya. Ingat ya, ini bahasa Indonesia, baru bahasa Indonesia yang ngomong. Ya. Yang pelit itu tidak murah hati. Kalau sampai tidak suka memberi, maka disebut sebagai orang pelit. Ya. Tetapi orang yang murah hati
Tidak demikian. Ya. Nah, apakah orang yang suka memberi itu murah hati? Ya. Ternyata tidak. Ya. Kita tahu ini hanya ilustrasi, kadang-kadang di jalan kita itu dimintain uang. Ya. Lalu kita beri. Tujuannya apa? Ben orang ngeribeti, ya. Apalagi kalau yang minta ketahuan bawa pisau. Beberapa waktu yang lalu di TikTok muncul. Ketika orang itu tidak memberi, dia dekat ban lalu dicoblos. Akan repot, ya. Kalau dicoblos di tengah jalan kempes, nojingnya kok membuat kita berkeringat, gitulah, kasihlah. Kita mikir pemberian-pemberian gitu receh. Tidak loh. Beberapa saat ini rame di media sosial. Saudara kalau membaca mengikuti soal Menteri Pertanian dan Ketua KPK, itu ketika bertemu berkunjung, itu membawa oleh-oleh loh. Ya. Nah, oleh-olehnya berupa apa? Tas katanya. Tas itu bukan buah jeruk, bukan jenang, bukan apel. Yang dibawa uang 1 miliar. Banyak enggak? Banyak, akeh. Nah, apakah Menteri Pertanian itu dermawan, murah hati? Kok dia mengasih agak tekoe 1 miliar? Dikatakan bukan hanya sekali loh, menurut cerita ini sedang diselidiki. Bahkan sampai 3 kali, setiap kali datang kasih 1 miliar. Ya. Itu baru 1 miliar, ada yang lebih gila lagi. Ya. Kemarin kan Menteri Pemuda Olahraga kita yang masih muda, Menteri Pemuda yang masih muda, cocok kan ya, dipanggil loh ke pengadilan. Kenapa? Karena tadi ada orang yang katanya ngasih, ini bukan 1 miliar lagi, 27 miliar, lebih banyak. Tapi apakah orang yang memberi itu murah hati? Tidak. Sebab apa? Ada maunya. Ya, biar tidak diusut yang memberi. Lalu ada cerita pemeras diperas, jadi saling peras-perasan. Bukan hanya ibu-ibu saja yang meras pakaian atau meras kelapa, ya. Tapi itu kejadian. Jadi orang yang memberi, ya, nyah-nyoh belum tentu murah hati. Nah, saya sampai mengajarkan kemarin juga diminta bagaimana kita bisa memberi dengan sukacita, yaitu kalau kamu memberi terus sampai orang curiga, jangan-jangan dia nyalek. Ya, nyalek tahu kan? Kepengen jadi anggota dewan dulu. Ya, biasanya enggak pernah pasang foto di mana-mana. Ya, beri bantuan, ya. Beri kebaikan, ketemu orang senyum, masuk rumah makan, kemudian semua dibayari. Saya pernah ketiban begitu loh. Ya, pas kami makan gitu, tiba-tiba ada pejabat masuk, pejabat publik, tiba-tiba sudah ngomong, ini semua sudah dibayari Pak A tadi. Ya, kita seneng tepuk tangan. Oh, tiba-tiba dapat rezeki nomplok, ya. Tapi dia ada maunya. Nah, di Alkitab juga dikatakan, Roma 12 ayat 9, kita jangan seperti itu. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Ya. Jadi, kalau kita memberi, itu karena pura-pura,
Dan ada udang di balik batu, ada maunya, ada pamrihnya, itu bukan kemurahan hati. Dan kita diminta menjauhi, jangan seperti itu. Kalau engkau melakukan itu, ada maunya, itu bahaya, karena ada ketidakbaikan di situ. Ya. Nah, harusnya gimana? Karena murah hati itu selalu memberi. Orang yang murah hati itu selalu memberi. Di 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu murah hati. Murah hati turunannya kasih. Ya. Jadi orang yang murah hati pasti memberi. Orang itu tidak seberapa besar yang dia berikan, tapi ini loh, perhatiannya, spontanitasnya, itu bisa dilihat. Kalau saudara melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, kemudian secara spontan walaupun tidak kenal, ketoke kok saake ya bapak sampah itu kok ketoke lemes. Saudara kemudian datang memberi minum kepada dia, itu murah hati. Saudara melihat ada orang tua yang jualan yang sudah payah, walaupun saudara mungkin tidak perlu barang jualannya, tapi karena hati saudara gregel, melihat orang ini sudah sepuh tapi tetap berusaha, saudara datang dan membeli barangnya. Tidak nawar loh. Ya. Seringkali ibu-ibu itu ya kalau ke pasar itu dari ujung ke ujung bisa ditawar. Ya. Dan mereka itu punya kebahagiaan loh. Semakin bisa ngenyang banter itu semakin seneng, bahagia. Ya. Lombok piro 100 ora, aku mau iso entuk 85. Ya toh. Sekali lagi, kalau saya mau lebih lagi, wah 84 kacek cejinge lho. Waduh epor dilakoni. Ya. Jadi itu menunjukkan yang lain. Tetapi ketika engkau murah hati, engkau melihat berapa Pak harganya? 10.000, saudara keluarkan 100.000. Kemudian dikasih kembaliannya, saudara bilang, sudah Pak diambil saja. Itu murah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pernah saya ditanya oleh anak saya, Pak, anak cewek saya ya, kriteria pasangan yang baik itu gimana gitu ya, ngobrol-ngobrol santai. Yang pertama itu harus seiman, takut akan Tuhan. Ya. Terus yang kedua apa? Murah hati, ora pelit. Saya itu tidak mengajarkan cari yang sugih, tidak saudara. Kenapa? Dia sempat tanya, kenapa bukan yang sukses, yang kaya? Saya katakan, kamu harus cek dia. Ketika orang jatuh cinta itu kan mak prol-prolnya lebih sering kan. Tapi untuk ngetes itu, lihat bagaimana ketika dia dengan teman-temannya, dengan orang lain. Apakah dia suka menolong, murah hatinya atau tidak. Terus, kalau tidak murah hati alias pelit, semakin sugih, semakin susah kamu. Kenapa? Bisa juaji terus loh, ya kan? Punya uang tapi ngasih belanja incrit-incrit, ya.
Mau membelikan sesuatu awalnya bukan main, repot. Istri itu, kaum wanita itu mau mengerti ketika kita tidak punya. Tetapi kalau pelit ini marai juaji, ini salah satu perusak rumah tangga. Ya. Maka itu perlu diajarkan. Ojo cuma sugih tok, ojo cuma gantenge tok. Nek pelit percuma, manganati. Ya. Jadi hal-hal inilah yang perlu dipelajari supaya kemudian tidak bermasalah ketika ada masalah persoalan orang itu tidak murah hati. Nah, kita juga perlu belajar dari Alkitab. Di sini saya ingin mengajak bagaimana kemurahan hati itu terjadi di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ya. Mari kita akan buka Alkitab kita 2 Samuel 9 ayat 3 sampai dengan yang ke-9. Ini soal kemurahan hati. Ya. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Miboset ini nama anak itu, bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Miboset, jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu, oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan kau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu selanjutnya dibaca. Kalau mau dibaca keseluruhan enggak apa-apa, asal Pak Yung Yung siap begadang. Nah, ini menunjukkan bahwa Raja Daud itu murah hati. Mengapa? Pertama ya, raja dulu kalau sama musuhnya ikut dintai keturunannya sampai habis. Lalu yang kedua, apalagi kakeknya dia itu pernah berbuat keji kepada Daud. Ya kan? Memusuhi Daud dan ingin membinasakan Daud. Tetapi orang yang sudah dibenci oleh Saul, orang yang hendak dibunuh oleh Saul, dia tetap menaruh belas kasihan karena Daud itu murah hati. Apa yang dilakukan? Cucunya yang cacat, yang harus bersembunyi di rumah orang supaya selamat dan bisa hidup, dicari, bukan untuk dibunuh. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Daud itu memperlakukan dia seperti keturunannya. Diberi makan sesuai dengan hidangan raja. Dan yang lebih penting apa? Harta kakeknya itu loh diberikan. Itu sebetulnya haknya Daud, raja yang berkuasa, yang menang sebagai rampasan. Tetapi ini diberikan, bahkan tanpa diminta, tanpa dipaksa. Yang punya inisiatif siapa? Yang murah hati. Bukan keturunan Saul itu demo, bukan keturunan Saul itu menggugat warisan
dari nenek moyangnya. Tetapi Daud yang mencari, sehingga dia memberikan haknya kepada keturunan dari Raja Saul ini. Anak yang cacat, anak yang tidak berdaya, karena kemurahan hati Daud, dia menjadi bagian dari keluarga kerajaan dan seluruh harta nenek moyangnya diberikan kepada dia. Di Perjanjian Baru juga ada kisah orang yang murah hati. Ini juga lebih terkenal. Yang ikut sekolah minggu tahu, guru-guru sekolah minggu juga tahu. Tapi saya ingin membaca supaya kita jadi ingat kembali. Di Lukas 10 ayat 25-37 dikatakan demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dari hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawaban itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang ini berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Yesus kemudian memberikan perumpamaan. Seringkali orang itu bukan tidak mengerti firman, sudah mengerti karena firman itu jelas. Bahkan hamba-hamba Tuhan dipakai untuk menjelaskan dengan jelas. Tetapi orang yang punya maksud lain itu memberi pertanyaan yang tujuannya supaya mempermalukan yang jawab. Ya. Kalau saudara melihat ini ya, wedian kendel tenan orang ini. Ya. Tuhan Yesus guru agung mau diserekal. Ya. Tetapi Yesus memberikan perumpamaan. Ya. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu dia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Ya, melewati loh. Ya. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ya. Ini tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Ya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar ke pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu kembali." Yesus ganti bertanya, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam penyamun itu?" Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Yesus berkata apa? Pergilah, perbuat seperti itu. Kita melihat bahwa orang imam itu pemimpin agama.
pasti mengerti firman Tuhan. Tetapi orang yang sudah banyak membaca firman, mengerti, tapi tidak melakukan. Dia seorang pemimpin loh. Saya senang. Di GKMI itu ada kebiasaan di banyak gereja GKMI, yaitu mengajak jemaatnya bersama-sama membaca Alkitab selama setahun. Jadi kalau dilakukan tiap hari, ketika tahunnya berganti sudah terbaca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Di sini pun mungkin demikian. Ya. Nah, saya seringkali mengatakan apa? Ojo kejar-kejaran baca Alkitab cepet-cepetan. Bukan berapa kali engkau membaca. Nek wis 100 kali luar biasa kok kaya donor darah. Ya. Bila perlu dikasih medali. Tapi yang penting adalah ketika engkau membaca, engkau mengerti, engkau mempercayai, dan engkau melakukannya. Menghidupi firman itu jauh lebih penting dari itu. Siapakah orang yang murah hati? Orang yang ketika melihat orang lain menderita, itu dengan segera menolong. Tadi saya di awal membacakan Alkitab, berbahagialah orang yang murah hatinya. Kenapa? Karena akan beroleh kemurahan. Loh kok bisa begitu Pak? Iya, kita kalau mau teliti membaca Alkitab, orang yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang tidak mampu, yang memberi makan orang lapar, yang memberi minum orang haus, yang memberi pakaian kepada orang yang telanjang, dan memberi tumpangan kepada orang gelandangan, maka dia memiutangi Tuhan. Artinya, kita itu memberi sebetulnya untuk diri sendiri. Tetapi orang lain berbahagia karena kita memberi. Jadi orang yang murah hati itu mendapat bonus 2 kali. Pertama ketika dia memberi, orang yang diberi akan senang. Orang yang lapar itu, yang sulit untuk saudara membeli makan. Ketika dia diberi makan, senengnya ora karuan. Dia akan berterima kasih. Dan yang diucapkan ya, mungkin dia akan berkata, puji Tuhan, saya mendapat makanan. Atau berkata, alhamdulillah ada orang baik. Ya. Artinya apa? Dia laporan kepada Tuhan. Saudara diterima kasih orang itu, dan Tuhan mencatat sebagai piutang. Inilah kenapa orang yang murah hati berbahagia. Karena dia itu yang beroleh kemurahan. Orang itu disenangkan tetapi dia memperoleh kebaikan. Saya juga pernah diprotes loh ketika membuat status di Facebook. Mendoakan orang lapar baik, mendoakan orang haus baik. Tetapi lebih mulia memberi makan orang lapar, lebih mulia memberi minum orang haus. Dipikir tidak rohani, seolah-olah berkata mendoakan kok tidak baik. Tapi kalau engkau sebatas hanya berdoa, engkau hanya mengucap doa, tapi tidak melakukan
doamu nggak ada gunanya, tidak mengetuk pintu surga. Tetapi ketika engkau mendoakan dan engkau melakukan doamu, maka itu adalah menunjukkan imanmu. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena Yesus itu adalah murah hati. Mari kita baca Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Selanjutnya, ini juga Yesus menjawab orang yang nyerekal. Ya. Matius 20 ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya. Ini Tuhan memberikan perumpamaan. Ada seorang tuan yang memberi pekerjaan kepada orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Dan dijanjikan, kamu bekerja, pokoknya kamu bekerja di tempat saya harian ya, oke. Setiap engkau bekerja sehari, engkau kuberi 1 dinar. Orang itu senang karena orang nganggur diberi pekerjaan senang dan bisa mendapat penghasilan. Nah ternyata yang datang itu tidak bersama-sama. Ada yang datang pagi, ada yang datang tengah hari, atau yang datang sore hari. Semua yang ingin bekerja dikasih pekerjaan. Setelah itu, setelah selesai bekerja, lalu tuan ini memberi upahnya. Yang dijanjikan berapa? 1 dinar per hari. Ya. Lalu yang datang pagi dikasih 1. Sudah kan? Sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi karena tuan ini murah hati, yang datang tengah hari, yang datang sore hari tetap dikasih 1. Yang datang pagi hari protes. Loh, kok dipadake? Tuan itu salah di mana? Saudara bisa melihat ini. Salahnya di mana? Dia tidak mencederai janjinya, memberikan upah sesuai janjinya, dan dia memberi orang 1 dinar semuanya. Nah, ternyata protes karena apa? Iri hati. Jadi ketika kita itu membagi-bagikan pemberianmu, kemurahan hati kita, mungkin orang ada yang iri. Yesus ini ingin mengajarkan, ya, kamu itu seringnya iri hati, tidak murah hati. Ya. Bukankah kita SMS? Ya, seringkali, apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu SMS. Ya. Loh, kita upahnya sudah diberikan sesuai dengan janji. Ada orang diberi kemurahan hati, kok kita jadi susah? Kelihatannya ini sederhana, tetapi dalam kehidupan ini banyak sekali hal-hal itu terjadi. Maka kita harus belajar. Kenapa kita harus belajar? Karena kita itu semuanya pernah jadi bayi, tahu? Ya. Ketika kita bayi, kita itu egois loh. Lapar nangis,
ya kan? Popoknya basah, nangis. Udara panas, sumuk, nangis. Ya. Sing repot kan orang tuanya. Dan itu terus diajarkan begitu. Nah, kalau orang tuanya bijak di dalam Tuhan, anak itu kemudian dilatih. Di samping dia minta supaya dipenuhi, dia harus membagi. Ya. Sehingga ketika anaknya sudah dewasa, itu egonya tetap ada tapi tidak kebangetan. Ya. Orang seringkali lupa, semua dituruti. Banyak loh, teman saya itu yang kaya raya, susah dengan anak-anaknya. Saya pernah dititipi, bos besar, orang pinter, orang hebat, kayanya bukan main. Dia nitipkan anaknya untuk diajar bekerja, untuk menjadi baik. Saya amati, sebetulnya anak ini pinter, anak ini baik. Tapi setelah sekian lama, saya coba untuk berbicara dengan dia. Pak Lukas, Bapak akan kenal ayah saya, tapi kan Bapak tidak mengenal ayah saya seperti saya. Ya, saya dengarkan aja. Dia ngomong, saya itu seperti sampah di matanya. Loh, kenapa? Dia sering marah-marah, Pak. Mungkin saya tidak sepinter harapannya dia. Mungkin saya tidak sesukses seperti ukurannya dia. Dia ngomong, soal uang, orang tua saya tidak pernah mempermasalahkan. Tapi cara saya tidak pernah dihargai. Mengapa? Karena orang tuanya juga menuntut. Akibatnya apa? Anaknya frustrasi. Orang tuanya hebat luar biasa. Ya. Nah, dari sini kita harus belajar bahwa karakter Kristus itu perlu diajarkan. Saya senang kalau PDM ini belajar tentang buah roh. Itu adalah karakter anak-anak Tuhan yang harus dihidupi dan menjadi gaya hidup. Ya. Orang seringkali kemurahan hati itu berbicara soal duit. Jadi orang yang memberikan 1 juta itu katanya lebih dermawan dibandingkan yang memberikan 100.000. Orang yang memberikan 1 miliar lebih dermawan lagi dibandingkan yang 1 juta. Ini adalah pengertian yang sesat. Suatu saat kalau saya ada kesempatan untuk melayani, saya akan jelaskan lebih jelas lagi. Di Alkitab pernah loh, ada orang miskin memberikan persembahannya. Tuhan mengatakan itu baik luar biasa. Kenapa? Kita itu seringkali melihat dari berapa yang diberikan. Tapi Tuhan melihat berapa sisanya. Orang yang memberikan 100.000, ternyata di dompetnya adalah satu-satunya cepek jing. Itu orang yang murah hati ketika dia memberikan 100.000. Orang yang nyumbang 1 juta, itu belum tentu murah hati karena di rekeningnya miliar. Di dompetnya saja kuandelepor. Jadi bukan berapa yang disumbangkan, tapi berapa sisanya. Itulah yang menjadi dasar kemurahan hati. Kita baca dari 1 Yohanes 3
ayat 17-18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita diajar untuk melakukan ya di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita perlu belajar. Ya. Seringkali kita itu merasa bahwa yang bisa memberikan adalah orang yang punya, yang duitnya banyak. Saya sampai ngomong, benar, di gereja pun ada dua kekuatan besar yang menggerakkan gereja. Satu, itu cukong yang punya duit banyak, ya. Lalu gereja itu diduiti, didanai, ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Bisa jalan, ya, karena duit itu memudahkan. Tapi ini sesat, ya, ini masuk ke Injil kemakmuran. Tetapi gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan, dan buah-buahnya itu nyata, itu yang luar biasa. Kita tahu di dunia ini kemurahan hati dimulai dari sesuatu yang sederhana kemudian melimpah. Pernah kan dengar cerita Madam Teresa? Madam Teresa itu siapa? Seorang suster. Suster itu tidak kaya. Ya. Dia hidupnya saja dicukupi oleh umatnya. Makan dijatah 3 kali sehari. Saya kenal baik dengan beberapa pastor. Bahkan dulu sempat dia ngomong, saya itu kalau pelayanan, kalau pulangnya telat, kadang-kadang enggak makan malam, Pak Lukas. Loh kenapa? Nah, kalau saya enggak diajak jajan jemaat, saya enggak makan. Makanan saya yang sudah disediakan itu ditarik kalau lebih jamnya. Artinya mereka melayani dihidupi dengan 3 piring nasi. Ya. Nah Madam Teresa waktu itu melihat orang susah. Dia sumbangkan sepiring nasinya, itu ditulis loh. Kepada orang yang tidak mampu di India yang waktu itu banyak sekali. Lalu suster-suster lain melihat sama-sama suster loh. Tidak kaya kan, tetapi mereka tergerak juga. Oh, Suster Teresa menyumbangkan, saya ikut tahu. Wah, semua diikuti. Nah setelah itu ternyata banyak orang berbondong-bondong mengikuti. Sehingga ribuan orang, bahkan jutaan orang dilayani oleh Ibu Teresa. Dan ini luar biasa. Kita juga tahu di Indonesia juga ada. Banyak sekali sekolah-sekolah itu dibantu oleh perusahaan-perusahaan, ya, yang ada foundation-nya itu loh, ya, Sinarmas Foundation, Jarum Foundation itu kan bantu, ya. Mereka murah hati, tapi itu sebetulnya adalah dana yang diatur oleh pemerintah CSR itu untuk sosial, mereka bagikan. Itu biasa, karena usaha ada cuannya itu yang dibagikan. Tapi ada seorang hamba Tuhan yang punya visi yang besar, dan dia mewujudkannya. Apa? Dia membuka 10 sekolah berasrama gratis untuk mencetak pemimpin-pemimpin di Indonesia. Punya 1 sekolah berasrama saja, mumetnya bukan main loh. Karena apa?
harus memberi makan kepada murid-muridnya. Pendidikannya gratis, memberi gaji kepada guru-gurunya dan sebagainya. Tapi kemurahan hati itu ternyata menular. Ya. Ketika orang melihat bahwa ada orang berbuat baik, banyak orang yang menyumbang. Itu yang dilakukan oleh Tangan Pengharapan. Banyak orang beli kaosnya. Karena ketika beli kaosnya dia menyumbang 10 anak untuk makan hari itu. Itu dilakukan gerakan itu sehingga apa yang menjadi visinya bisa tercapai. Tidak perlu menjadi konglomerat untuk punya sekolah-sekolah asrama yang gratis, yang membangun. Karena apa? Dari kemurahan hati. Tuhan bisa memakai siapa saja. Bisa memakai kita semua kalau kita mau belajar itu. Mari kita buka Keluaran 3 ayat 21. Ini bagaimana Tuhan membuat orang itu bisa murah hati. Dan aku membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, bangsa Israel. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tuhan itu bisa mengubah hati orang, bahkan orang yang tidak percaya pun bisa dipakai. Untuk apa? Untuk memberi. Saudara, yang pelit memang tidak pernah ngaku. Tidak perlu saya tanya siapa yang pelit, pasti enggak ada angkat tangan. Siapa yang dermawan, saudara pun sungkan tidak akan pernah angkat tangan. Tapi ketahuilah ini berita baik buat kita semua. Kalau engkau bertobat dan kita mau berdoa, maka Tuhan mampu mengubahkan hatimu, mengubahkan hati kita semua. Bahkan Alkitab mencatat orang Mesir pun, musuh bangsa Israel pun bisa dibuat murah hatinya oleh Tuhan. Saul pun sebelum bertobat menjadi Paulus, kejem, licik, tegelan. Tetapi ketika ketemu Tuhan, diubahkan hatinya oleh Tuhan, maka dia menjadi penuh kasih, melayani dengan sungguh-sungguh, ya, dan menghargai setiap jiwa. Saya dan istri selalu berdoa, ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani, yang kita minta apa? Supaya roh Tuhan itu yang memenuhi pikiran saya, hati saya, jiwa saya, roh saya. Dengan rohnya yang kudus. Supaya saya tunduk sebagai seorang murid. Mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan. Bukan supaya saudara terpesona, bukan. Sebaik-baiknya orang berkhotbah, sepinter-pinternya orang berkhotbah, tidak mampu mengubah hati. Tetapi kalau roh Tuhan bekerja, walaupun saudara agak ngantuk dikit, bisa saudara mendengar khotbah saya, saudara diberkati. Hatimu berubah, yang dulu pelit akan menjadi murah hati. Karena Tuhan bekerja. Kalau engkau ingin melihat keajaiban-keajaiban Tuhan melalui kemurahan hati, engkau bertobat dan berdoa untuk itu. Dan kita tahu, sebagai orang Kristen, itu kita diminta untuk menghasilkan buah. Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Kemudian Matius 12:33,
Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saya beberapa waktu yang lalu pernah pelayanan di sini. Dan salah satu buah tangannya saya diberikan mangga. Saya masih ingat. Maknyus tenan, enak. Di bayangan saya ini pohonnya api ini. Pasti dirawat dengan baik. Karena apa? Saya tidak melihat pohonnya tetapi dari buahnya lah. Mangga yang maknyus tadi, saya percaya pohonnya baik. Yang memiliki merawat dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada pohon durian berbuah semangka. Itu hanya lagunya Bruri Marantika. Ya. Buah semangka berdaun sirih. Lagunya Bruri. Saudara kalau melihat rumput, enggak mungkin dia berbuah semangka. Dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Demikian juga dengan anak-anak orang-orang dunia. Mengenal kita sebagai orang-orang yang takut, yang taat kepada Tuhan. Itu dari buah-buah kehidupan. Saudara sudah mengenal buah roh, hampir selesai mungkin 2 kali lagi. Buah itu hanya bisa dirasakan orang lain, dilihat orang lain. Ketika mereka melihat buahmu. Jadi dari buahnya lah orang mengenal pohonnya. Kita jangan tertipu. Orang seringkali dulu untuk ngeyem-ngeyem ketika ada teman yang sifatnya kasar. Orang itu memang omongannya kasar, ora enak. Tapi sak janjane atine apik. Aku ngomong ini sesat, saudara. Tujuannya untuk ngeyem-ngeyem. Ya. Nek orang baik ya tidak mungkin kasar. Ya. Kalau orang baik tidak mungkin memaki-maki orang. Kalau orang baik, anak Tuhan tidak mungkin pelit. Tapi murah hati. Itulah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Karena kami boleh belajar kemurahan hati dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kemurahan hati Tuhan dimiliki oleh setiap yang hadir di sini maupun yang mendengar secara online. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, Engkau yang sanggup mengubah setiap hati menjadi orang yang murah hati. Saat ini hamba-Mu berdoa, meminta kepadamu Tuhan Yesus, ubahlah hati seluruh yang hadir di sini, yang melihat, mendengar secara online. Tuhan ubahlah supaya menjadi hati, memiliki hati yang murah hati seperti hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.